dipakai bang. Udah segini aja. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat, yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, sekaligus juga pengurus masjid, imam masjid, dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman. Semoga kita semua senantiasa bermohon kepada Allah diberikan kekuatan dan keistiqomahan mengisi sisa-sisa umur kita yang singkat ini dalam rangka menambah amal-amal soleh kita, dan semoga asbab ini diwafatkan Allah kita semua husnul khotimah dan selamat dari siksa azab dan kuburnya, dan juga berkumpul kita besok kembali di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu saya tengok jauhkan di belakang, memang begitu posisinya ya. Sampai ke sana suaranya, ibu. Sampai ibu nampaknya ini semakin berkurang di jamaahnya. Bapak-bapak semakin ramai kalau terhitung dari jumlah kakaknya. Tapi kalau semangatnya ini semakin bertambah karena ganti-ganti orangnya, kan begitu, bergantian, ada shiftnya. Rabu ini lain orangnya, Rabu besok lain lagi orangnya. Sebenarnya sudah ramai ini, cuman berganti-gantian. Maka pagi ini syukurkan kepada Allah, dipilih Allah kita dari sekian banyak orang-orang yang dihidupkan Allah pagi ini, terpilih kita orang-orang yang diberi Allah kesempatan menambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian subuh kita ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Ada dua ayat nih Bapak Ibu, ini lama ini mengajinya sampai jam 6 nanti dilewat. Dua ayat. Kalau Bapak Ibu cepat pahamnya, bisa ini 15 menit selesai. Tapi kalau agak lambat nangkapnya, ini bisa agak lama nanti penjelasannya. Kita usahakan seefisien mungkin karena ini hari kerja pada hari Rabu ini. Yang pertama kita baca Bapak Ibu ayatnya, sama-sama nanti kita artikan, kita dengarkan, dan kita coba untuk memahami sedikit tafsirnya supaya nanti kita ambil hikmah sesuai harapan dan juga yang disampaikan oleh Abang Anda protokol tadi, ada kiranya ilmu-ilmu yang bertambah dan bermanfaat pada subuh ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Ini suatu perkataan penegasan dari Allah kepada kita sebagai umat Islam, karena kita yakin dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira bahwa engkau akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum, tapi belum lagi datang kepadamu, kata Allah, masalul ladzina khalau min qablikum, apa-apa yang telah dirasakan orang-orang yang mendapatkan tiket surga itu seperti orang-orang yang sebelum kamu. Kalau dibuat bahasa sederhananya Bapak Ibu, surga ini kan mahal harganya. Saking mahalnya harganya, tak bisa pula ini dibayar dengan amal-amal kita, karena amal kita ini banyak cacatnya. Sholat kurang khusyuk, sedekah kadang ada pula unsur dia sum'ah, berangkat kita haji umrah kadang juga ada cacatnya. Ada saja, karena iman kita ini tak sehebat iman orang-orang dulu, apalagi dibandingkan dengan iman Rasulullah, apalagi juga dibandingkan jangankan kepada Rasulullah, imannya para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya Bapak Ibu, kata Allah, apakah kamu mengira surga itu akan dapat kamu capai dan kamu masuk ke dalamnya sebelum juga Allah menguji kalian seperti orang-orang yang diuji, orang-orang yang beriman sebelum kita. Berarti orang dulu pun Bapak Ibu memang adanya mereka mengalami ujian-ujian ini. Apa bentuk ujiannya diberikan Allah? Masadhumul ba'sa wa dharra, telah menimpa mereka malapetaka, wa dharra, dan kesengsaraan, wa zulzilu, dan kegoncangan keimanan dalam diri mereka. Hatta yaqula Rasul, sehingga berkata Rasul, wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba, ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Bapak Ibu, orang dulu pun yang mengambil tiket untuk masuk surga, mereka juga diuji oleh Allah. Yang pertama adalah malapetaka, disebut dengan baksa. Apa malapetaka yang mereka alami itu? Dalam tafsirnya disebut dengan kefakiran. Rupanya orang-orang dulu pun Bapak Ibu banyak yang diuji Allah dengan kefakiran. Fakir itu Bapak Ibu di bawah lagi dari miskin. Kalau orang miskin 100.000 yang dia butuhkan sehari, masih bisa dia bekerja dapat 50.000, kemudian ngutang 50.000. Itu miskin namanya dalam bab zakat. Kalau fakir 100.000 yang dia inginkan, yang dia butuhkan sehari, bekerja dia satu harian, dia hanya mendapatkan 25.000. Berapa kurangnya? 75.000. Lebih besar lagi yang dibutuhkan dibandingkan yang dapat, maka orang ini disebutlah namanya fakir. Orang dulu, biarpun dia orang-orang yang sudah taat dalam agama, rajin dia ibadah,
ikut dengan amal-amal Rasulullah, memang betul-betul berjuang dengan Rasulullah, mereka itu juga tetap diuji oleh Allah dengan kefakiran. Maka jangan dikira bahwa orang-orang yang ikut bersama Nabi dari dulu itu orangnya semua senang-senang. Tak semua Bapak Ibu. Ada yang diuji Allah dengan kefakiran ini. Sabar enggak dia? Lulus enggak dia? Maka juga ayat ini akan terulang hari ini. Ada orang-orang yang juga rajin ke masjid. Ada orang-orang yang rajin mengaji. Ada orang-orang yang rajin puasa sunnah Senin Kamis. Ada orang-orang yang juga yang rajin berinfak sedekah, tapi tetap juga diuji Allah dengan kefakiran. Dibuat Allah dia sulit hidupnya, tapi dia tetap sabar dia. Wadharra, dan juga diuji Allah dengan kesengsaraan. Apakah kesengsaraan itu kadang-kadang dibuat Allah dengan penyakit? Diuji Allah kadang-kadang dia penuh dengan kesengsaraan yang lain. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji Allah dengan kadang-kadang dengan kemiskinan, ada yang diuji Allah dengan keadaan-keadaan yang membuat wazulzilu, goncang keimanan itu. Jangan dipikir Bapak Ibu, ujian itu hanya bentuknya dengan kesulitan-kesulitan saja. Tapi ujian itu juga berlaku dikala kita sedang mengalami kesenangan-kesenangan. Miskin, ujian Bapak Ibu. Kaya juga, ujian Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun supaya kita ini bisa lulus dengan ujian ini, kesulitan, kesenangan, maka rumusnya dalam ayat ini hanya ada dua saja. Yang pertama, ketika diuji dengan kemiskinan, ilmunya adalah sabar. Kalau diuji Allah dengan banyak harta, ada materi dibuat Allah kesenangan, maka bersyukur. Yang dua inilah berputar-putar dalam hidup orang yang mendapatkan tiket surga itu besok. Diuji dengan kemiskinan, sabar. Diuji dengan penyakit, sabar. Diuji dengan kemiskinan, kefakiran, sabar. Diuji dengan kelaparan, sabar. Diuji mau berangkat ke masjid datang hujan, sabar. Diuji kadang-kadang kita dengan anak, sabar. Diuji dengan istri, sabar. Diuji dengan suami, sabar. Diuji Allah kadang-kadang dengan harta dititip Allah, syukur. Diuji Allah dengan anak-anak yang pintar-pintar, soleh-soleha, syukur. Diuji Allah dengan istri soleha, syukur. Diuji dengan suami soleh, syukur. Diuji dua-dua ini, jawabnya yang dua ini juga. Diuji kau senang, syukurkan. Diuji kau sulit, sabarkan. Jangan keluar dari yang dua ini. Maka sungguh ini Bapak Ibu, kita akan melihat karena surga ini betapa mahalnya dimasuki. Begitu juga dengan orang-orang dulu sebelum kita akan mencoba rasa-rasanya kalau untuk amal kita pribadi, payah kita mencapai masuk surga ini, kita akan melihat ayat kedua ini, 215, bagaimana kita meminjam doa orang-orang supaya nanti bisa kita teguhkan keimanan ini, mendapatkan tiket-tiket surga yang mulia ini insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang dulu pun ada yang sampai goncang imannya itu, tidak kuat juga dia. Menengok orang kafir itu senang-senang hidupnya. Dia sudah rajin ibadah, makin sulit dibuat Allah, goncang iman itu. Sehingga mereka ini juga sempat tanya itu sama Nabi, sama seperti hari ini juga. Kenapa kucing Bapak Ibu ini setruk atau semana?
Tidak suka dia pengajian ini nampaknya. Kucing setan nampaknya itu Bapak Ibu. Akan setelah kita tebak baru pikir ya. Aturan dari tadi bacakan ayat kursi itu Bapak Ibu. Masih datang juga dia. Kalau datang dia nanti Pak gendong dulu keluar. Itu nampaknya kurang makan Pak. Kasih makan dulu. Sampai di mana tadi? Lupa saja. Bapak Ibu, orang dulu pun goncang juga iman itu. Bukan kita saja. Ini situasi normal seperti ini Pak. Bisa juga kadang-kadang iman kita ini tak ada tantangannya, kita mudah saja. Macam sholat subuh ini, hujan alhamdulillah sudah turun pagi ini. Tapi besok bisa saja Allah akan uji kita dengan gerimis. Disinilah datang dia. Besoknya diuji Allah lagi dengan yang lebih lebat sedikit lagi hujannya. Masih datang juga Bapak Ibu. Besok diujinya lagi di atas itu lagi. Sudah hujannya kuat, dicampur lagi dengan gemuruh, datang petir kilat. Datang juga Bapak Ibu ke masjid ini. Apakah sampai di situ? Tidak. Nanti setelah Bapak Ibu makin rajin ke masjid, maka dibuat Allah lagi, diambilnya dulu nikmat kesehatan itu. Dibuatnya badan itu meriang. Sudah meriang Bapak Ibu, kaki pun sudah mulai agak-agak kena asam urat, datang juga Bapak Ibu. Ini luar biasa orang kira-kira begitulah gambarannya kan. Tetap juga sudah kena asam urat, tapi masih bisa pelan-pelan, datang juga dia. Sudah dikasih hujan petir pun datang juga dia. Besoknya diuji Allah lagi dengan siapa? Berantem dia dengan bininya, berantem dia dengan anaknya, sehingga kacau dibuat Allah pikirannya. Datang juga dia sholat subuh. Wah, ini luar biasa nih orang ini. Setelah berantem dengan istri, bergaduh dengan anak, besoknya dibuat Allah pula, hilang pula motornya. Datang juga dia, jalan kaki dia. Orang seperti ini Bapak Ibu, udah tahan banting ini. Kalau orangnya sudah seperti ini tidak bisa lagi dihentikan di dalam kebaikan Bapak Ibu. Dan inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang akan menjadi pengikut orang-orang yang sebelum kita juga mendapatkan tiket ke dalam surga itu. Kalau kita nih Bapak Ibu belum sampai ke level sana. Ketika Bapak Ibu sedang senang-senang, harta ada, beras di rumah ada, pikiran sedang tenang, anak bisa diatur, istri dan suami sedang akur, kemudian kita ke masjid sholat, alhamdulillah, itu sudah biasa itu sebenarnya Bapak Ibu. Tapi syukurkanlah. Betapa banyak orang yang berkecukupan juga pagi ini, yang gak ada sebenarnya masalah yang berat dia pikirkan. Memang dia tak bawa ibadah. Satu sisi kita sudah naik level 2 nih Bapak Ibu. Kalau orang sulit tak ibadah, mungkin saja dia stres memikirkan kesulitannya. Dan lulus dia berarti. Ada orang yang sudah senang pun hidupnya, malah makin jauh dia dari Allah. Berarti nggak lulus juga dia. Kita alhamdulillah senang kali pun tidak, sulit kali pun tidak, datang juga kita ke masjid ini beribadah, mendengarkan tausiah, paling tidak masuk level 2. Level 3-nya besok, begitu engkau disulitkan oleh Allah, datang juga. Begitu kau sudah disenangkan oleh Allah, datang juga. Barulah besok kita seperti yang dialami orang-orang dulu yang juga ikut dengan Rasulullah. Mereka Bapak Ibu, kalau dilihat bagaimana sejarah yang dirasakan orang-orang beriman dulu, seperti Bilal bin Abi Rabah itu Bapak Ibu, sudah diseret di gurun pasir itu, kemudian ditimpa lagi dengan batu. Apa ucapan dalam hadis yang sahih itu disampaikan? Selalu berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Esa, 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 satu. Sudah diminta, murtad kau wahai Bilal bin Abi Rabah. Tak mau dia. Sehingga dia dimerdekakan, sehingga sampai hari ini menjadi tukang azan, menjadi namanya Bilal.
Artinya apa Bapak Ibu? Orang dulu mempertahankan akidah keyakinan itu. Mereka itu sampai-sampai bukan hanya bertaruh tentang harta benda, bukan hanya mempertaruhkan tentang masalah diri dan keluarga, tapi yang dipertaruhkan waktu itu adalah berkait antara hidup dengan mati. Sekarang udah senang kita Bapak Ibu, datang aja ke masjid, lampu listrik sudah ada. Mendengarkan kajian pun tak ada tentara Israel yang aktif senjatanya mau menembak kita. Bebas menyampaikan apa saja. Tapi itu pun tak mau juga kita, padahal mereka dulu goncang imannya. Sampai-sampai hampir ada yang ragu, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ini Allah terus awak sembah, hidup awak makin susah katanya. Ini awak ikut Rasul, awak kelaparan juga. Mata Nasrullah, mana pertolongan Allah? Kata Nabi lewat ayat ini juga Allah pesankan, ala inna nasrullah qarib, pertolongan Allah itu dekat. Tidak sulit bagi Allah memberi makan banyak orang yang beriman itu. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang beriman itu senang hidupnya. Tapi Allah tahu porsinya. Ada orang yang ketika senang makin jauh dia dengan Allah. Ada orang yang ketika sulit di situ dia baru dekat dengan Allah. Kalau kita seorang hamba, sesuaikan selera Allah dengan kita. Kita ini Bapak Ibu beda-beda tipenya. Ustaz rambutih supaya bisa taat sama Allah, rasa-rasanya harus disenangkan sedikit, baru dekat dia dengan Allah. Ada tipe Bapak Ibu tidak begitu, disulitkan Allah, baru dia dekat dengan Allah. Syukuri itu Bapak Ibu. Ada orang pagi ini tak ada beras di rumah, mulai dari tadi malam jam 3 zikirnya terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cemana besok pagi, anak mau sekolah, suami mau kerja, beras yang mau dimasak pun tak ada. Kemana lagi aku ya Allah? Tolonglah aku ya Allah. Sehingga zikir dia dari jam 3 subuh tadi sudah Allah, Allah, Allah. Allah suka itu. Kalau ketika ibu nanti bapak senang dibuat Allah, tidurnya pun nyenyak, bangunnya pun 6:30. Allah tak suka. Maka kadang-kadang kesengsaraan yang dibuat Allah begitu pun jadi nikmat dia. Dengan kesengsaraan dibuat, makin dekat dia dengan Allah, Allah suka itu. Tapi ada sebahagian kita enggak kuat dia dengan hal itu, maka kadang-kadang dikasih Allah sedikit. Kamu nampaknya kalau dikasih kau beruangan AC tempat tidur spring bed, tetapnya kau ke masjid besok. Ketika duitmu banyak, rajinnya kau ke masjid. Nalah, syukuri, syukuri, syukuri. Maka dia supaya jangan hilang dari genggaman, syukuri terus dengan cara apa? Inilah dia caranya di ayat 215 ini. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Siapa beliau ini? Orang tua yang banyak hartanya. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kita infakkan dan kepada siapa kita berinfak? Barulah turun ayat 215 Al-Baqarah ini. Kita akan pinjam dulu doa dari orang lain supaya bisa meneguhkan keimanan ini. Begitu maksudnya Bapak. Kalau kita sendiri yang berperang, kadang-kadang sulit Bapak. Sholat pun kurang khusyuk dan amal-amal lain kadang-kadang banyak cacat yang kita lakukan. Coba kita pinjam dulu doa orang lain ke diri kita supaya kita istiqomah dan diberi Allah kekuatan. Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu, maza yunfikun, apa saja yang mereka infakkan. Qul ma anfaqatum min khairin, katakanlah Muhammad, ma anfaqatum min khairin, apa yang kalian infakkan min khairin dari kebajikan, dari kebaikan. Harta itu maksudnya Bapak Ibu. Asal sudah dititip Allah harta itu untuk mengokohkan keyakinan keimanan ini,
dikasih Allah kekuatan keistiqomahan dalam beribadah ini, mau miskin pun tetap ibadah, mau kaya pun tetap ibadah, lagi sakit pun tetap ibadah, lagi sehat pun tetap ibadah. Sehingga jangankan menurun kualitas ibadahnya, malah semakin naik kualitas ibadahnya. Bagaimana caranya? Ketika kalian sudah dikasih oleh Allah harta, maka janganlah kalian nanti lupa ataupun sia-sia. Orang yang pertama kali yang harus kalian berikan infak, harus kalian bantu, harus kalian senangkan hatinya, falil walidain, jangan lupa kepada orang tua. Inilah nomor satu ini. Ada apa dengan orang tua nih Pak Ustaz? Naikkan bahasanya. Kenapa kita harus nafkahi santuni orang tua kita? Kalau bahasa orang yang levelnya hanya biasa, dia berkata, orang tua kan sudah berjasa membesarkan kita. Kita yang sudah mengaji, ketika ditanya orang, kenapa kau berbakti sama orang tua? Kenapa kau santuni, kau nafkahi orang tua? Jawabnya adalah, karena ini adalah merupakan perintah Allah. Sama dengan menikah itu Bapak Ibu. Ada orang ditanya, kenapa kau menikah dengan dia? Karena memang diciptakan awalnya berpasang-pasangan, kata dia. Jadi kenapa menikah? Libatkan Allah dalam pembicaraan itu supaya naik kualitas pembicaraan itu. Sama dengan ini. Ada apa dengan orang tua harus kita infakkan harta kita, kita santuni, kita bantu kehidupannya? Bukan karena mereka berjasa membesarkan kita, tapi karena Allah perintahkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dibantulah dengan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak ridhonya orang tua, marahnya Allah terletak marahnya orang tua. Dari ayat ini Bapak Ibu kita ambil satu pesan dalam kehidupan kita, bahwa ketika orang tua ridho suka melihat kita, Allah kata hadis ini ridho suka melihat kita. Yang punya sorga itu Allah, tapi kita pinjam lisan orang tua kita untuk mendapatkan tiket itu dengan keriduan mereka terhadap kita. Itulah yang disebut dengan doa orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana kita nih Bapak Ibu dapat doa terbaik dari ayah oma? Jawabnya, harus kita baik sama mereka. Baik-baiklah sama mereka ini. Ada harta, kasihlah tadi. Ini nomor satu nih. Nggak ada harta Pak Ustaz, dengan apa lagi kita buat bahasanya? Bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang baik, yang membuat selalu hatinya senang, biarpun tidak lewat materi yang kita sebut dengan infak tadi. Artinya, kalau rasanya ada orang yang rajin pun ibadah, dia sangat pede dengan puasa sunnahnya, dia sangat yakin dengan pahala umrah mabrurnya, tapi ketika orang tua dibuat nomor dua, tidak dia hormati, hubungan kepada Allah baik, tapi sama orang tua dia selalu bermasalah, maka orang ini juga belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita pinjam dulu doa orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Jaminannya adalah doa orang tua. Kita tak baik pun sama orang tua, didoakannya kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita baik sama orang tua, maka mereka akan terus mendoakan kita. Kami jamaah nih Pak Ustaz, rata-rata tidak ada orang tua ayah oma lagi. Sama siapa lagi kami ingin meminta doa ini? Orang-orang yang dekat semasa hidup mereka. Siapa itu? Saudara mereka dan juga teman-teman dekat semasa hidup mereka. Menyantuni mereka sama dengan menyantuni ayah oma yang masih hidup ketika mereka hidup
dahulukan. Jadi Bapak Ibu, tidak putus ini. 50.000 ada, kasihlah. 20.000 ada, kasihlah. Dan jangan sampai lupa yang 4 orang ini selalu kita ingatkan, ayah dan ayah mertua, ibu dan ibu mertua. Ayah kandung, ayah mertua, ibu kandung, ibu mertua. Yang 4 ini jangan pernah dibeda-bedakan ataupun pilih-pilih kasih. Yang 4 ini harus sama perhatian kita terhadap mereka. Para suami yang mencari nafkah, suami yang bekerja, istri mungkin hanya mengurus rumah tangga, mengurus anak di rumah. Jangan sampai karena kamu yang cari duit, kalau sama ayah kita, royal kita. Sama ayah ibu mertua, perhitungan kita. Zolim kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa kita membuat tersenyum ayah Omar. Jangan sampai mereka menangis gara-gara perbuatan sifat kita lupa terhadap mereka, Bapak Ibu. Senangkan hatinya. Ini yang pertama. Kalau dapat doa itu, alhamdulillah, ini tiket pertama nih, mengistiqomahkan diri. Wal aqrabin, orang yang kedua ini adalah kaum kerabat. Kita yang adik-beradik ataupun kakak beradik, kemudian kita yang bersaudara, jangan sampai pernah kita terfikir untuk putus hubungan silaturahim dengan mereka. Ingat masa-masa dulu waktu kecil, mungkin sering berantem, sering begaduh. Dianggap orang tua kadang tak adil, membelikan mainan keinginan kita, tapi itu masa-masa terindah. Banyak orang ketika sudah SMP, bagus mereka bersaudara. Ketika mereka sudah SMA, bagus mereka saling bantu-membantu, dukung-mendukung dalam bersaudara. Tapi begitu kadang sudah berumah tangga, menikah, datang orang yang sudah tidak satu keluarga, katakanlah istri atau suami, maka mereka ini kadang-kadang yang membuat silaturahim kita rusak dalam persaudaraan kita. Ibu sebagai istri, kalau suamimu ada saudaranya 4, ibu sebagai istri harus bisa menjadi berkat di antara mereka adik-beradik. Jangan jadi kita istri malah kita membuat kacau persaudaraan suami dengan adik-beradik ataupun kakaknya. Seandainya ada masalah pun dalam rumah tangga, maka kalau dibuka dalam bab masalah ilmu waris, Bapak Ibu, kalau saya dengan abang saya dan adik saya mau membagi harta warisan, itu tidak ada hak istri untuk ikut campur, berucap, berkata dalam bab masalah ahli waris penetapan bagian kami. Artinya apa? Istri ini kalau sudah menjadi istri dari seseorang, dia harus bisa menjadi pemersatu di antara suaminya, berapa mereka yang bersaudara. Jangan sebaliknya. Dulu sebelum mereka menikah, masih lajang-lajang semua, saling bantu-membantu adik-beradik ini. Begitu sudah menikah, sekarang hidupnya masing-masing. Sedikit pula harta dilebihkan kepada si abangnya, maka kemudian muncul iri hati, digas pula dengan istri, putuslah silaturahim mereka bersaudara. Tahun ke tahun tidak bertegur sapa, tahun ke tahun tidak pernah lagi tengok-menengok. Bulan puasa Ramadan masuk Syawal pun tak ada salam-salaman lagi. Ini orang yang paling merugi, berarti tidak lulus diuji dengan aqrabin, kaum kerabatnya. Hati-hati Bapak Ibu. Maka orang yang paling ikhlas, nomor 1 orang tua yang cinta terhadap diri kita Bapak Ibu, saudara kita. Seburuk apapun adik-beradik kita ini, adik kandung kita, abang kandung, kakak kandung itu Bapak Ibu, sebenarnya itulah orang yang paling cinta, yang tulus terhadap diri kita, nomor 1 dari orang tua. Saya kalau meninggal saya Bapak Ibu pagi ini, sesibuk apapun abang saya di Medan, insya Allah datang dia dengan jenazah saya subuh. Tapi tetangga saya kalau sudah janjian dia pagi ini ada urusan ke Pekanbaru, belum tentu mau dibatalkannya itu Bapak Ibu. Banyak orang yang takziah nanti mengurus jenazah seorang begitu pikirnya. Lalu siapa nih Bapak Ibu yang kita harapkan? Keluarga Bapak Ibu.
Maka kalau ada harta itu sedikit, jangan aneh-aneh. Kalau sudah orang tua kita sering santuni mereka ini, tengok kiri kanan yang sedarah dulu dengan kita. Jangan nanti orang yang udah jauh tak ada hubungan darah dengan kita, sama mereka royal kita. Bapak naik mobil ke Pekanbaru, di jalan pun tak berapa orang yang minta-minta di situ. Katakanlah mungkin kalau minta dia untuk masjid, ada pamflet, mungkin untuk kebaikan. Baik. Sebahagian hanya menutup lubang jalan, tak jelas. Double tato, pakai celana pendek, kita bukan suuzon. Tapi bapak ini kalau buka kaca mobil, 5.000, 10.000, berikan saja tangannya. Sampai di Pekanbaru, adiknya di situ susah hidupnya, 50.000 pun tidak menetes pencarian dia sama adik kandungnya. Ini parah nih bapak ibu. Orang yang mengaji tak begitu. Yang mengaji itu adalah orang-orang terdekat dengan mereka karena ingin meneguhkan hati mereka dalam keimanan ini. Mereka meminjam doa orang-orang yang mereka cintai. Yang pertama orang tua, yang kedua adalah adik-beradik yang ada aliran darah dengan kita. Abang kita, kakak kita, adik kita, dan juga yang satu turunan dengan kita. Senangkan hati mereka, didoakannya kita insya Allah. Nah itu. Kemudian wal yatama, anak yatim. Ini jangan dilupakan nih Bapak Ibu. Hadisnya udah diulang-ulang. Ana wa kafirul yatim hakaza. Saya dengan yang menyantuni anak yatim seperti ini besok di surga kata Nabi. Seperti apa? Jari telunjuk, jari tengah, rapat bertetangga besok. Kenapa Nabi muliakan anak yatim? Pertama, karena Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Dia rasakan sedihnya menjadi anak yatim. Kenapa Nabi sayang kepada anak yatim? Pertama, dia rasakan sakitnya jadi yatim. Yang kedua, karena anak yatim ini adalah bagian dari ujian bagi orang-orang yang hidupnya tidak yatim, dibuat Allah, ditakdirkan Allah. Jadi mereka ini ayahnya kita semua, ibunya ini semua. Menyantuni anak yatim ini tidak bermusim, tidak Ramadan, tidak Syawal, tapi bagaimana normalnya Ustaz Rangkuti dimakan 3 kali sehari, mereka anak yatim juga makan 3 kali sehari. Dan yang perlu kita rubah pelan-pelan Bapak Ibu, seafdol-afdolnya jangan mereka mohon maaf dipermalukan. Kalaupun mereka dipanggil satu-satu ke depan, usahakan jangan di keramaian. Karena mereka sudah punya sifat kadang-kadang minder dia. 1 juta kita berikan kepada mereka, tapi dipajang mereka di depan ini, dipoto lagi, penyerahan dan segala macam. Kalau itu tetap mau dilakukan secara simbolis, ambil yang kecil-kecil, yang belum ada rasa malunya. Tapi kalau sudah kelas 4 SD dia Bapak Ibu, jangan lagi. Malu dia. Layaknya perlakukan mereka seperti hendaknya kau perlakukan dirimu. Nah, itulah ciri orang beriman. Bagaimana? Kalau seandainya saya kelas 4 SD yatim, Bapak pajang, Bapak Ibu pajang saya depan ini menerima sumbangan 1 juta, bagaimana perasaan saya? Apakah merasa saya terhibur, diperhatikan, atau saya malu menengok kawan-kawan sebaya saya? Jawabnya, saya merasa minder, malu. Kenapa orang lain itu ada ayahnya, aku tak ada ayahku? Karena aku tidak punya ayah, maka aku diperlakukan seperti ini. Bukan menghibur hatinya, malah kadang-kadang sedih dia. Maka ini perlahan-lahan kita ubah Bapak Ibu. Ya, dibuat simbolis Pak Ustaz, ada fotonya, dokumennya, boleh ambil yang kecil-kecil. Kadang dia masih TK, bawa sini. Dia belum ada rasa malunya, belum ingat. Nah, jadi kalau yang punya penghasilan nih, begitu caranya. Belikan beras 10 kilo, ada lagi yang paling luar biasa caranya Bapak Ibu, ajak mereka makan bersama dengan kita, pinjam lisan-lisan mereka mendoakan kita. Yang banyak-banyak penyakit sekarang Pak, atau kadang-kadang usahanya agak-agak macet sedikit. Termasuk kadang-kadang pikiran kita tidak menentu, sholat pun susah mendapatkan khusyuk, banyaklah pikiran masalah-masalah. Ajak dulu anak yatim itu makan dengan kita. Suruh istri itu dulu masak di rumah 80 porsi. Nanti siang telepon pengurus panti asuhan itu, kami akan datang nanti siang makan bersama. Duduk makan bersama. Habis itu sampaikan hajat, diaminkan oleh mereka. Orang yang kau kenyangkan perutnya, kau senangkan hatinya, mereka itu sedang lapar, maka didoakan mereka kita. Insya Allah doa orang seperti inilah yang membuat kita istiqomah dalam kebaikan tadi.
Wal masakin, orang miskin. Kita Bapak Ibu, mohon maaf, Masjid Baitur Rahman ini alhamdulillah terus berkembang. Saya lihat pun luar biasa, terus ada penambahan-penambahan. Tapi jangan silap kita Bapak Ibu. Jangan sampai Masjid Baitur Rahman ini sudah menghabiskan dana ratusan, bahkan sudah mau 1 miliar. Jangan sampai wilayah daerah kita ini ada pula orang miskin yang tak makan. Hati-hati nih Bapak Ibu. Di data dia, ya Bang ya, data dia. Jangan sampai mereka gigit jari besok. Masjid Baitur Rahman 1 cor saja habis 70 juta. Dia beras 10 kilo saja tidak terbeliknya. Jangan sampai begitu. Jadi bagaimana caranya? Harus seimbang. Ini secara fisiknya kita bangun, tapi secara moral perhatian kita kepada lingkungan masjid wal masakin, berapa RT RW daerah kita ini yang miskin, itu juga harus dapat perhatian. Besok mereka datang sholat Jumat menangis batinnya, diumumkan sama abang Anda, saldo Masjid Baitur Rahman sekarang Bapak Ibu sudah ada 250 juta. Dalam hati dia, aku 10.000 pun tak ada duit, pikirnya. Meminta dia malu, menjaga harga diri, maka kita yang tahu itu Bapak Ibu. Kita cek supaya jangan nanti tumpang tindih. Wal masakin, perhatikan. Wabanis sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, juga ini harus kita perhatikan. Kalau ini kita lakukan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kau lakukan daripada yang baik-baik, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu alim. Dia tahu itu Bapak Ibu, kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun. Terang-terangan jadi, sembunyi-sembunyi jadi, nanti dengan itulah Allah bantu kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Jadi Bapak Ibu, berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan mampu berbuat baik kepada yang 5 yang disebutkan Allah dalam Quran Al-Baqarah 215 ini. Orang tua Bapak Ibu, ini jangan dilupakan. Kita yang adik-beradik Bapak Ibu, jangan dilupakan ini. Anak yatim Bapak Ibu, jangan dilupakan ini. Orang miskin Bapak Ibu, dan orang yang kehabisan bekal musafir. 5 ini, ambillah dia, amalkan pelan-pelan sesuai kemampuan kita. Nanti Allah akan tuangkan ke hati kita istiqomah mengikuti jejak-jejak orang-orang soleh, penghuni surga yang dijamin Allah orang-orang dulu. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu, 2 ayat yang kita kaji pada subuh ini dalam rangka mengistiqomahkan kebaikan. Amalannya sangat mudah untuk disampaikan, tapi butuh perjuangan kita untuk mengamalkannya. Pertama, terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan dan juga kesempatan ini, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu dalam menyampaikan tausiah atau kajian ini. Semoga bermanfaat dan Allah ampunkan kita semua. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.